Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah matematika dasar kita dengan materi fungsi. Tapi kali ini kita akan coba menyinggung sedikit tentang persamaan linier satu variabel PLSP dan persamaan linier dua variabel PLDV karena materi kita itu terkait sekali dengan persamaan ya. Oke. Persamaan ya. Dasar dari suatu persamaan adalah sebuah pernyataan matematika yang terdiri dari dua ungkapan pada ruas kiri dan ruas kanan yang dipisahkan oleh tanda sama dengan. Ya. Hal yang tak diketahui dalam sebuah persamaan disebut variabel. Udah kita bahas variabel kemarin, X ya. Dan sebuah penyelesaian dari suatu persamaan berupa nilai yang jika disubstitusikan pada variabel menghasilkan sebuah pernyataan yang benar. Oke, bisa ditangkap ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Persamaan ya. Dasar dari suatu persamaan adalah sebuah pernyataan matematika yang terdiri dari dua ungkapan pada ruas kanan dan ruas kiri yang dipisahkan oleh tanda sama dengan. Ya. Hal yang tak diketahui dalam sebuah persamaan disebut variabel. Kita udah bahas sedikit kemarin mengenai variabel X ya. Dan sebuah penyelesaian dari suatu persamaan berupa nilai yang jika disubstitusikan pada variabel menghasilkan sebuah pernyataan yang benar. Oke ya. Kira-kira itulah ya apa yang dimaksud dengan persamaan ya. Oke. Persamaan linier satu variabel atau PLSP ya. Suatu persamaan yang memuat satu variabel berpangkat satu. Jadi ada satu variabel dia berpangkat satu. Ya, jadi makanya dia disebut persamaan linier satu variabel ya. Karena kalau dia variabelnya berpangkat dua itu udah lain lagi ya. Oke. Nah, jadi ada dua hal di sini. Variabelnya kemudian pangkatnya ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan di sini adalah variabelnya dan pangkatnya. Oke, bisa kalian tangkap? Oke, supaya lebih ngerti saya tuliskan saja ya. Oke. Misalnya begini ya. Ini ya. Oke. Oke. Kita ambil satu persamaan sembarang aja ya. Persamaan linier satu variabel. Misalnya kalau dalam AX ditambah B ya, misalnya ya, tambah B sama dengan A. Nah, persamaan linier satu variabel. Inilah dia yang dimaksud dengan persamaan linier satu variabel. Kalian perhatikan. Oke. Kenapa? Variabelnya ini kan X ini kan variabel. Kemarin sudah kita bahas variabel. X ini adalah variabel. Kalau variabelnya cuma satu X, maka disebut dia persamaan linier satu variabel. Bisa ditangkap ya. Jadi, terus variabelnya berpangkat satu. Ya, nih. X pangkat satu. Kalau X pangkat satu, sesuatu yang pangkat satu kan tidak perlu ditulis ya. X pangkat satu. Jadi, kalau X pangkat satu itu sama dengan X ya. Kalau 2 pangkat satu sama dengan 2. Tapi kalau 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2 kan. Sama dengan 4. Tapi kalau 2 pangkat 1 ya 2 aja kan. Nah, makanya dia kalau 2 pangkat 1 tidak perlu ditulis. Demikian juga kalau X pangkat 1 tidak perlu ditulis. Tapi kalau X pangkat 2 maka dia akan X dikali X ya kan. X pangkat 2 kan. Oke ya. Makanya ini variabelnya X berpangkat 1. Jadi persamaan linier satu variabel adalah pertama kita lihat variabelnya ada 1 dan dia berpangkat 1 ya, variabelnya 1 ya kan. Kemudian pangkat variabelnya ya.
variabelnya 1 juga ya, 1. Jadi variabelnya cuma 1, X. Kemudian pangkat variabelnya juga 1 ya. Oke, bisa dipahami ya. Itulah ya dia yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel. Contohnya ini tadi AX tambah B. Oke, kita lihat contoh yang lebih ini ya. Misalnya X sama dengan 3. Oke. Nah, ini persamaan ini. Ini persamaan ya. Persamaan linear satu variabel ya. Atau begini ya, atau begini. 3X ditambah 5 sama dengan 21 misalnya ya. Nah, ini juga apa? Persamaan satu variabel. Kita lihat variabelnya cuma 1, kemudian variabelnya berpangkat 1. Ini juga gitu kan, variabelnya cuma 1, variabelnya berpangkat 1. Oke. Atau ada yang model kayak gini juga. Misalnya 3X ditambah 5 ya, sama dengan 2X dikurang 7. Nah, ya, variabelnya cuma 1 X dan dia berpangkat 1. Oke. Variabelnya apa? X ya. Dia punya variabel 1 yaitu X. Tidak ada variabel lain misalnya T, Z atau W atau apa, nggak ada. Variabel cuma 1 X. Variabel ini yang bisa berubah-ubah ya. Nilainya berubah-ubah ya. Oke, tadi saya bacakan kan definisinya. Oke ya. Jadi bisa dia X sama dengan 3 ini disebut satu variabel. 3X tambah 5 sama dengan 21 juga disebut satu variabel. Kenapa? Karena variabelnya cuma 1 X dan pangkat variabelnya juga 1. Oke. Demikian juga dengan 3X tambah 5 sama dengan 2X kurang 7. Ini juga satu variabel. Variabelnya X. Walaupun ada 2 nampaknya ya kan, tapi dia 1, dia X. X juga dan dia pangkat X-nya adalah 1. Oke. Saya kira bisa ya. Bisa ditangkap ya. Tidak susah ya. Persamaan linear satu variabel ini. Oke, saya ulangi lagi sedikit. Persamaan linear satu variabel, persamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan relasi sama dengan. Tadi udah kita bahas. Persamaan linear satu variabel adalah suatu persamaan yang berbentuk AX tambah B sama dengan 0 ya. Atau begini ya. Pokoknya X-nya ada 1, variabelnya ada 1, dan variabelnya berpangkat 1 ya. Oke, yang perlu kalian ketahui ya. Ini ada yang salah kemarin saya jelaskan ke kalian. AX tambah B sama dengan 0 ya. Nah, kalau ini variabel, kalian perhatikan kemarin saya ada salah sedikit menjelaskannya. Ini variabel. Kalau ini apa kemarin? Konstanta ya, konstanta. Oke, kalau ini koefisien ya. Yang di samping variabel adalah koefisien. Saya silap kemarin. Koefisien ya. Nah, jadi dia kalau yang di samping variabel ini itu misalnya A itu dia koefisien. Misalnya 5X berarti 5-nya koefisien, X-nya adalah variabel. Sedangkan yang sendiri begini ini baru namanya konstanta ya. Bisa ya? Jadi ini koefisien ya. A-nya koefisien, X-nya variabel, B-nya konstanta ya. Jadi posisi seperti itu ya. Penyelesaian persamaan linear adalah variabel yang memenuhi persamaan linear ya. Kayak X sama dengan 3 atau 3X tambah 5 sama dengan 21. Nanti kita ambil contohnya ya. Oke ya. Sekarang pemahaman kalian dulu. Kemudian himpunan penyelesaian persamaan linear adalah himpunan semua penyelesaian persamaan linear. Oke, nanti kita bahas ya. Definisi persamaan linear satu variabel yang ekuivalen atau setara ya. Definisi persamaan linear satu variabel yang ekuivalen setara, dua atau lebih persamaan dikatakan setara atau ekuivalen jika himpunan penyelesaian persamaan itu sama tetapi bentuk persamaannya berbeda ya. Oke ya. Oke, saya kira bisa paham ya mengenai satu variabel. Oke, sekarang persamaan linear dua variabel atau disingkat
biasanya PLDV. Biasanya ditambah SP LDV. Ada sistem bersama linear dua variabel. Tapi kalau bersama linear variabel dua variabel aja kita singkat PLDV. Tapi sering kita ketemukan dia tambah S, SP LDV. Sistem persamaan linear dua variabel ya. Oke. Persamaan linear dua variabel adalah sebuah persamaan yang mempunyai dua variabel dengan masing-masing variabel memiliki pangkat tertinggi 1 dan tidak ada perkalian di antara kedua variabel. Kalian perhatikan yang saya bacakan tadi. Persamaan linear dua variabel adalah sebuah persamaan yang mempunyai dua variabel. Oke. Itu nanti saya jelaskan. Dengan masing-masing variabel memiliki pangkat tertinggi 1. Perhatikan pangkat tertingginya 1 dan tidak ada perkalian di antara kedua variabel tersebut. Kalian perhatikan ya. Saya ulangi sekali lagi. Definisi persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel adalah sebuah persamaan yang mempunyai dua variabel. Variabelnya ada dua. Dengan masing-masing variabel memiliki pangkat tertinggi 1. Ingat, masing-masing variabel yang dua tersebut pangkatnya masing-masing 1. Ya, tidak boleh lebih ya. Dan tidak ada perkalian di antara kedua variabel tersebut dan variabel keduanya tidak ada perkalian di antara mereka ya. Oke. Saya buat ya variabel. Kalau tadi ini dia. Ini apa? Variabel persamaan linear satu variabel. Sekarang persamaan linear dua variabel ya. Kalian perhatikan. AX ya ditambah BY sama dengan C. Oke. Mana yang disebut variabel? 1 ya. Ini 1, ini 2. Jadi ada dua variabel yaitu X dan Y. Kalau tadi persamaan satu variabelnya cuma satu yaitu X. Makanya dia disebut persamaan linear satu variabel atau VLSV. Kenapa? Karena variabelnya cuma satu. Kalian perhatikan di sini. Di persamaan linear dua variabel, variabelnya ada dua, X dan Y. Oke? Bisa dipahami ya. Dan ingat tadi apa saya bilang aturannya? Masing-masing variabel memiliki pangkat tertinggi 1. Nah, jadi dia tidak boleh lebih. Kalau dia misalnya pangkatnya lebih dari 1, udah lain lagi. Bukan persamaan linear dua variabel ya. Oke, masing-masing pangkatnya 1. Ini X pangkat 1, ini Y pangkat 1. Seperti saya jelaskan tadi, kalau yang di pangkat 1 tidak perlu ditulis pangkat satunya ya. Kayak X pangkat 1 cukup ditulis X, kalau 2 pangkat 1 cukup ditulis 2. Karena apa? Karena kalau 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2. Kalau 2 pangkat 1 berarti 2 aja ya kan. Oke, bisa ya. Jadi kalau X pangkat 1 ya X saja. Kalau Y pangkat 1 ya Y aja. Oke. Jadi aturan pertama tadi apa? Dia pangkat masing-masing apa? Masing-masing variabel pangkatnya cuma 1 ya. Pangkat masing-masing variabel 1 ya. Oke ya, pangkat 1 semua ya. Nggak boleh lebih ya. Oke. Aturan keduanya apa tadi? Yang saya katakan waktu saya bacakan definisinya. Tidak ada perkalian di antara kedua variabel ya. Tidak ada perkalian di antara variabel tersebut ya. Variabel tersebut. Jadi kalau dia misal AY, AXY tambah BY, itu nggak bisa. Karena apa? Karena ada AXY, X kali Y, nggak bisa. Karena ada perkalian X sama Y misalnya ya. Misalnya ada persamaan AXY ditambah BY sama dengan C. Karena di sini ada AXY, maka dia tidak termasuk dalam persamaan linear dua variabel. Karena apa? Syarat persamaan linear dua variabel ini pangkat masing-masing variabel 1. Kemudian tidak ada perkalian di antara variabel tersebut ya. Jadi tidak boleh. Jadi kalau dia ada AXY berarti ada perkalian antara X sama Y kan. Misalnya AXY tambah BY sama dengan C. Tidak bisa ya, tidak bisa. Yaitu bukan persamaan linear dua variabel, itu bukan PLDV ya. Oke ya, kalau ada XY di sini. Misalnya AXY, AX kali Y gitu ya. Itu tidak ya. Oke, jadi begini dia. Oke, jadi ini apa? Yang X variabel, Y variabel. Terserah kalian mau variabel yang satu mana, variabel yang kedua mana.
mana pokoknya dua-duanya adalah variabel. Oke. Sedangkan angka di samping variabel apa? Angka di samping variabel koefisien ya. Koefisien. Ingat ya, kemarin tuh saya ada salah menjelaskan tentang koefisien. Jadi yang C ini baru konstanta ya. Oke, jadi ini juga koefisien ya. Sama ya, koefisien juga. Oke ya. Saya kira bisa ditangkap ya apa yang saya jelaskan. Kalian bisa membedakan apa itu PLSV bersama linear satu variabel dan apa itu PLDV bersama linear dua variabel ya. Intinya kalau satu variabel berarti memang ada satu variabel di persamaan tersebut ya kan. Nah, sedangkan kalau dia dua variabel berarti di persamaan tersebut ada dua buah variabel dengan syarat-syarat masing-masing, yaitu kalau dia satu variabel, variabelnya satu, pangkat variabelnya satu, tidak boleh lebih. Sedangkan kalau yang dua variabel, pangkat masing-masing variabel satu, ya kan, tidak boleh lebih, dan tidak ada perkalian di antara variabel tersebut. Oke ya, bisa, saya kira bisa ya. Oke, tadi sudah saya jelaskan berarti angka atau huruf atau apa yang di samping X itu adalah koefisien, sedangkan X-nya adalah variabel, B-nya koefisien, sedangkan Y-nya variabel, dan C-nya adalah konstanta. Oke, penyelesaian daripada SPLDV ini pakai metode grafik ya. Nanti kita kemarin sudah kita buat juga ya, yang metode grafik ya. Kemarin kan sudah kita buat ya. Soal, masih ingat kalian yang soal berapa kemarin? Y sama dengan 2X tambah 3 kan? Oke ya. Y sama dengan 2X tambah 3. Oke. Jadi saya nggak jelaskan sini lagi ya. Y sama dengan 2X tambah 3. Ini kan dua variabel. Variabel X, variabel Y dengan variabel X kan? Variabel X, variabel Y. Oke. Kemarin kita udah bahas ya. Di materi sebelumnya kita udah bahas. Saya harap kalian sudah dapat mengerjakan kalau ada keluar soal seperti ini. Kalau saya beri tugas atau apa soal seperti ini, soal untuk membuat grafik ya dari sebuah persamaan, persamaan linear dua variabel atau fungsi ya, fungsi linear, grafik fungsi, kalian bisa buat grafik fungsinya. Oke ya. Oke, kalian lihat lagi ya, tolong dilihat lagi. Ini dia contoh daripada persamaan linear dua variabel atau PLDV. Dan ini udah kita bahas di materi sebelumnya. Tolong kalian lihat lagi ya. Oke. Jadi penyelesaian SPLDV ini ada metode grafik, ada metode eliminasi ya, ada metode substitusi ya. Ada metode gabungan ya. Jadi bisa gabungan, bisa. Jadi metode grafik ya. Udah kita bahas semua sebenarnya ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi ya. Oke, sistem persamaan metode ya, metode eliminasi ya. Kalau metode grafik yaitu dengan menggambarkan persamaan linear pada koordinat kartesius. Titik potong dari suatu persamaan linear tersebut merupakan penyelesaiannya. Oke ya. Kemudian kalau metode eliminasi, cara eliminasi ada dalam sistem persamaan linear dua variabel adalah dengan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel sehingga variabel lain dapat ditentukan nilainya ya. Oke ya. Kemudian metode substitusi, caranya adalah dengan mensubstitusikan, mengganti variabel tertentu sehingga nilai variabel lainnya dapat ditentukan. Kemudian ada metode gabungan, jadi penyelesaian suatu SPLDV dengan menggunakan cara campuran, yaitu cara eliminasi dan cara substitusi. Nanti kita ulangi lagi ya caranya ya. Oke ya. Jadi itu dia. Jadi itu mengenai persamaan linear satu variabel,
persamaan linear dua variabel. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan kalian paham. Kita udah bahas ini 20 menit. Saya kira cukup lama. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Oke, kita masuk ke soal langsung ya. Oke, kita masuk ke soal langsung. Oke, ini dia. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Ini dia. Ini seperti saya katakan tadi, ya kan? Ini adalah satu variabel ya. Variabelnya apa? Variabelnya apa? M, ya kan? Ini dia satu variabel, walaupun M-nya ada 2 biji, ini dianggap satu variabel ya. Oke, kita coba selesaikan ya. Jawab gitu ya. 5M tambah 4 sama dengan 2M tambah 16. Oke, bagaimana caranya? Oke, berarti ini apa? Nah, kita ingin M ini pindah kemari. Bagaimana caranya? Maka masing-masing sisi, masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita kurangkan dengan 2M. Oke ya. Jadi ini kita kurangkan sama 2M, ini kita kurangkan sama 2M. Oke, jadinya apa? Jadinya 5M ditambah 4 dikurang 2M sama dengan 2M tambah 16 dikurang 2M. Oke? Masing-masingnya kita kurang, masing-masing ruas kiri dan kanan kita kurangi sama 2M ya kan? Oke. Jadi apa ini? Jadi ini kan 2M kurang 2M sama dengan 0 ya kan? Berarti ini apa? 0 ditambah 16 ya kan? 2M dikurang 2M, 0 ya kan? Oke, sedangkan di sini perhatikan ada 5M dikurang 2M. Berarti apa? 5M dikurang 2M, 3M ya kan? Jadi 3M ditambah 4 ya kan? Ya, kalian perhatikan 5M dikurang 2M. Ya kan? 5 kurang 2 3, berarti dia 3M ya. Kalau ini 2M dikurang 2M 0 ya. Oke ya. Oke. Sekarang apa? Sekarang kita ingin di sini tinggal 3M. Tempatnya harus berpindah kemari. Caranya bagaimana? Caranya kita kurangkan masing-masing ruas, kita kurangkan sama min 4 ya. Kenapa? Karena kita ingin 4 ini hilang dari sini. Ya, supaya di sini tinggal 3M. Oke? Oke, kita kerjakan 3M ditambah 4 dikurang 4 ya kan? 3M ditambah 4 dikurang 4 sama dengan ya 16 ya. 16 dikurang 4 ya kan? Oke ya. Nah, ini berapa? Ini kurang ini 0 kan? 4 kurang 4 0, berarti tinggal 3M. Ini berapa? 16 kurang 4, 16 dikurang 4 12. Oke? Bisa ya? Oke. Oke ya. Oke. Oke, sekarang apa? Sekarang saya pingin ini tinggal M. Ya, jadi saya pingin di ruas kiri ini tinggal M karena saya ingin tahu nilai M berapa ya kan? Nilai M ini berapa ya kan? Jadi saya pingin di sini tinggal M. Caranya bagaimana? Caranya adalah saya kalikan dengan 1/3. Ya kan? 3M kali 1/3 berarti apa? 3/3 M ya kan? Sama dengan 12 dikali 1/3 ya kan? 12 dikali 1/3 sama dengan 12/3. Ya, bisa paham nih ya? Oke ya. 3 bagi 3 1, berarti di sini tinggal M. Ya kan? 12 bagi 3 4. Berarti himpunan besarnya adalah M sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4 ya. Oke ya. M adalah 4 ya, bisa ya? Saya kira gampang ya. Kalau ulang-ulang ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, ini soalnya ya. Eh, soalnya ini. Oke, himpunan penyelesaian dari ini ya. Oke, ini bagaimana? Bagaimana ini? Oke. Oke, kita jawab ya. Oke, kita lihat. Oke, mana nih? 3A ditambah 18 per 4 ya, per 4 sama dengan 10A dikurang 2 per 3. Oke. Bagaimana caranya? Nah, supaya kita bisa menghilangkan 4 sama 3, maka masing-masing luas kita kalikan sama 4 dan kita kalikan sama 3. Oke, bisa kita kalikan sekaligus. Oke, saya mau kalikan sekaligus boleh. Berarti kalau saya kalikan sekaligus, kan nanti saya akan kalikan di ruas kiri dan ruas kanan dengan 4. Kemudian nantinya lagi saya kalikan lagi ruas kiri sama kanan dengan 3. Maka daripada saya kalikan 2 kali, maka langsung saja saya kalikan di sini ya kan? Kali 4, saya kali 4, kemudian saya kali 3 gitu kan. Atau ini ya, atau ini apa? Atau ini apa? Saya kalikan 12 ya. Langsung saya kalikan 12 nih ya, bisa ya. Bisa saya kalikan 12 kan? Karena kan pertama nanti yang saya kalikan 4, ruas kiri, saya kalikan 4, ruas kanan saya kalikan 4. Kemudian nanti saya kalikan 3, ruas kiri saya kalikan 3, ruas kanan saya kalikan 3. Tujuannya apa? Supaya 4 ini ya dan 3 ini hilang ya kan? Nah, karena daripada saya 2 kali kerja, maka saya langsung aja kalikan sama saya kalikan sama 12. Bisa ya? 4 kali 3 kan 12. Jadi saya nggak perlu lagi mengalikannya sampai 2 kali ya. Oke ya. Berarti saya kalikan 12. Berarti berapa? 3A tambah 18 per 4. Ya kan? Saya kalikan 12 gitu kan. Kemudian 10A kurang 2 ya. Per 3. Saya kalikan 12 ya kan. Ya. Oke. Nah, ini bisa saya bagi, ya kan? 12 bagi 4 berapa? 3 ya. Jadi 3A ditambah 18. Di sini berapa? 3, tinggal 3. Kenapa? Karena saya bagikan 12 bagi 4, tinggal 3. Demikian juga sebelah sini. Ini saya bagikan, bagi ini. Tinggal 12 bagi 3 tinggal 4. 10A kurang 2 tinggal 4. Ya, ini saya kalikan 4 ya. Oke. 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 Ini ya. Letak sebaiknya letaknya adalah di sebelah sini ya. Jadi ini saya rapikan 3 kali 3A tambah 18. Oke. Ini juga demikian. Dia bagusnya pengalinya itu ada di kiri ya. 4 kali 10A buka kurung kali 10A dan kurang 2 ini ya. Ya, jadi ini tinggal kita kalikan ke dalam. 3 kali 3A, 3 kali 18. Ini juga 4 kali 10A, 4 kali min 2. Oke, saya kali 3 kali 3A. Berarti 9A. Kemudian 3 kali 18. Plus 18 ya. 3 kali 18. Berarti berapa? 18 kali 3. 8 kali 3, 24. 0. 1 kali 3, 3 ya. Oke. Berarti 4, 5 ya. 54 ya. Berarti 54. Sama dengan ini kali ke dalam. 4 kali 10A, 40A ya. Kemudian 4 kali min 2, min 8. Oke. Seperti yang tadi ya. Saya
karena ini 40A-nya lebih besar daripada 9A, maka saya tukar tempat ya. Jadi saya tukar ini kemari, ini kemari. Jadi satu sisi kanan saya pindahkan ke kiri, sisi kiri saya pindahkan ke kanan ya. Jadi 40A dikurang 8 sama dengan 9A ditambah 54. Ya. Oke. Saya ingin memindahkan 9A ke kemari, ke ruas kiri ya. Saya ingin memindahkan 9A ke ruas kiri. Jadi, masing-masing ruas, karena ini plus, maka saya kurangi ya. Saya kurangi dengan 9A. Ya, saya kurangi dengan 9A sehingga 9A kurang 9A jadi 0. Jadi nanti dia 9A ini jadi pindah kemari ke ruas kiri ya. Oke. Berarti 40A kurang 9A dikurang ini ya, dikurang 8 sama dengan ini 9A ya, dikurang ini ya, dikurang 9A, kurang 9A ditambah 54 ya. Oke. Oke. Jadi 40A dikurang 9A. 40A dikurang 9A jadi 31A ya. 31A dikurang 8 ya. Dikurang 8 sama dengan 9A kurang 9A 0 ya. 0 ditambah 54. Oke. Sekarang saya mau memindahkan min 8 ini. Mau saya pindahkan ke sebelah kanan ya. Min 8 ini saya pindahkan sebelah kanan. Berarti karena dia min, maka saya akan tambahkan dia dengan 8 ya. Karena nanti dia min 8 tambah 8 sama dengan 0 kan. Sedangkan ini nanti akan bertambah 8 di sini ya. Oke, berarti ini berapa? 31A kurang 8 ya, tambah 8 ya. Tambah 8 sama dengan 54 ditambah 8 ya. Kedua ruasnya ditambah 8 ya. Oke. Ini min 8 tambah 8 sama dengan 8 kurang 8 ya kan? 0 ya. Berarti ini 31A tambah 0 ya. Sama dengan 54 tambah 8, 62 ya. 62. Berarti ini 31A sama dengan 62. Ya. Oke, saya pindahkan kemari ya. Berarti 31A sama dengan 62. Saya kali berapa ya? Supaya di sebelah kiri tinggal A aja. Berarti saya kali dengan sepertiga satu ya. Saya kali dengan sepertiga satu. 31A kali sepertiga satu. 31A kali sepertiga satu sama dengan 31A per 31 ya kan. Ini 62 kali sepertiga satu berarti 62 bagi 31 kan. Ya. Oke ya. Berarti 31 bagi 31 1 ya. Jadi tinggal A di sini ya. A sama dengan 62 bagi 31 2. Oke. Jadi kita dapat A-nya adalah 2. Jadi sini ya, ini aja. Jadi himpunan penyelesaian di atas penyelesaian persamaan ya, persamaan di atas adalah 2 ya. Oke ya. A sama dengan 2. Oke, saya kira nggak bisa selesai semua soal kita. Walaupun soal gampang-gampang, tapi waktu yang diberikan cukup banyak juga ya.
Ini bagaimana? Dia ada jawab nih ya. Ini jawabnya, jawab. Ya. Ini dia ya. 1/2 3x kurang 6 ya, sama dengan 2/3 2x kurang 3. Sama ya. Jadi kita hilangkan dulu 2 sama 2 bawah angka 1/2 yang bawah ini, 2 di bawah ini sama 3 di bawah ini. Ini dengan di atas ya. Sama dengan soal nomor 2. Jadi pertama kita kalikan dia dengan 2 dulu karena kita mau menghilangkan 2. Jadi sisi kiri, sisi kanan atau luas kiri, luas kanan kita kalikan sama 2 ya kan? Kita kalikan sama 2. Tujuannya apa? Supaya 2-nya hilang, 2 di sini. Nah, ya kan? Tapi kita juga nanti mau menghilangkan 3 di sini ya kan? 3 di bawah ini ya kan? Penyebutnya penyebut 2 sama penyebut 3 ini yang di bawah penyebut, kita ingin hilangin juga 2. Berarti nanti akan kita kalikan juga sama 3. Kenapa? Kalau 2/3 dikali 3, maka nanti 3 coret 3 ya kan? Jadinya tinggal 2 kan? 3/3 adalah 1, tinggal 2. Ya kan? Kalau ini pun begitu juga, ya kan? Jadi 2/2 sama dengan 1 ya kan? Nah, jadi nantinya juga kita akan mengalihkan dia dengan 2 dan juga selanjutnya kita kalikan sama 6. Supaya sekalian aja, maka kita kalikan langsung sama 6 ya. Langsung kita kalikan sama 6. Oke. Berarti berapa? Sisi kiri saya kalikan sama 6 ya kan? Berarti 6 kali 1/2 3x dikurang 6 ya kan? Sama dengan 6 dikali 2/3 per 2x dikurang 3 ya kan? Betul ya? Oke. Nah, ini 6 ini sama dengan apa? 6/2 ya kan? Ini berarti berapa? 6/2 3x dikurang 6 sama dengan ini berapa? 12/3. 6 kali 2 kan 12. 2x dikurang 3. Oke ya? Oke ya? Oke. Sekarang tinggal kita bagikan aja ya kan? Berarti 6 bagi 2, 3. 3x dikurang 6 ya kan? 12 bagi 3, 4 ya. 2x dikurang 3. Oke ya? Oke, tinggal kita kali ke dalam kan? 3 kali 3x, 3 kali 6. 4 kali 2x, 4 kali min 3. Ya kan? 3 kali 3x, 9x. 3 kali min 6, 18. Jangan salah lagi ya. 18 ya. 3 kali min 6 berarti min 18. 4 kali 2x, 8x. 4 kali min 3, ya berapa? Min 12. Jangan salah lagi. Nah, seperti tadi lagi ya. Seperti tadi lagi, kita ingin memindahkan 8x ini kemari. Caranya apa? Caranya tinggal kita kurangkan sama 8x ya kan? Oke ya. Luas kiri kita kurangkan 8x. Ruas kanan kita kurangkan 8x sehingga 8x ini hilang ya kan. Jadi apa? 9x kurang 8x kurang 18 sama dengan ya 8x kurang 8x kurang 12. Ya kan? Ini ya. Ini ya. Ini 9x kurang 8x kurang 18. 8x kurang 8x kurang 12. Oke? Oke? 9x kurang 8x berapa? Tinggal 1x, tinggal x ya kan? Dikurang 18 sama dengan 8x kurang 8x, 8x 8 kurang 8x 0 ya kan? Berarti 0 dikurang 12. Oke. Oke, saya pindahkan kemari ya. Oke, saya pindahkan kemari. Berarti berapa ini? X kurang 18 sama dengan min 12. Iya, min 12. Oke. Nah, bagaimana supaya saya bisa pindahkan min 8 ini, min 18 ini ke sebelah sini? Berarti saya tambahkan dengan 18 ya kan? Ya kan? Saya tambahkan dengan 18, ya kan? Berarti X kurang 18 ditambah 18 sama dengan 12. Oke. Min 12. Oke. Min 12 ditambah 18 ya. Oke, ditambah 18. Oke.
Min 18 tambah 18 sama dengan 18 kurang 18 sama dengan 0 ya kan? Berarti kurang 0 ya kan? Sama dengan min 12 tambah 18 sama juga 18 kurang 12 sama dengan 6 ya kan? Berarti ini X sama dengan 6. Maka himpunan penyelesaiannya apa? 6. Jadi himpunan penyelesaian persamaan di atas ya adalah apa? 6 ya, adalah 6. Bisa ya? Oke, saya kira bisa soal nomor ini. Kalian lihat lagi nanti kalau ada salah, mungkin ada saya silap. Nah, ini soal ini agak berat ya, agak susah sedikit. Ini dia. Ini soal ujian perguruan tinggi zaman tahun 1988 dulu. Ini agak susah memang. Oke, kita lewatkan dulu ya soal ini. Karena waktu kita terbatas, kita akan coba mengerjakan soal lain yang kira-kira waktunya tidak. Ini juga agak panjang penyelesaiannya ya. Kita lewatkan dulu ya, karena ada hal lain yang mau saya jelaskan ke kalian. Oke, fungsi ini ya. Oke, fungsi. Oke, misalnya ada soal seperti ini ya. Oke, masuk ke fungsi ya kita sekarang ya. Oke, soalnya ada seperti ini. Suatu fungsi linear ya memiliki nilai 5. Nah, ini kita masuk ke fungsi. Soal 2 tadi kita lewat dulu ya. Nanti kita bahas kapan-kapan. Karena waktu kita terbatas. Suatu fungsi linear memiliki nilai 5 ya. Jadi ini ya. Jadi dia ada langkah, ada beberapa langkah ya untuk menyelesaikannya ya. Ada 4 langkah ya. Kalau saya 4 langkah. Langkah pertama ya. Oke, langkah 1, langkah pertama ya. Ini ya. Kita baca suatu fungsi linear f memiliki nilai 5 pada waktu x sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 pada x pada waktu x sama dengan min 1. Tentukan rumus fungsinya. Dia minta rumusnya. Rumusnya udah pasti apa? Rumusnya udah pasti fx sama dengan ax tambah b. Udah kita pelajari ya kemarin kan? Oke ya. Oke, jadi langkah pertama apa? Langkah pertama kita tentukan dulu. Oh, ini fungsi linear satu variabel nih berarti dia langkah pertama kita buat dulu ini ya. Persamaannya. Persamaan umumnya ya. Persamaan umumnya adalah fx sama dengan ax tambah b. Oke ya. Oke. Sekarang langkah kedua. Langkah keduanya apa? Langkah keduanya kita masukkan nilainya ini ya. Oke, ini artinya apa nih? Fungsi linear f ya. F pada waktu x berarti dalamnya ya. X-nya 1 ya kan? Itu nilainya adalah 5. Nah, bisa kalian pahami ya? Pada saat dia 1 nilainya 5. Fungsi linear f memiliki nilai 5. Fx ini apa? Coba kalian ingat. Fx ini apa? Sama dengan y kan? Nah, y sama dengan fx kan? Oke ya. Y dia nih kan? Oke. Oke ya. Bisa ingat ya yang kemarin sebelum kita bahas. Berarti apa? Memiliki nilai 5. Fungsi linear f punya nilai 5 pada waktu x sama dengan 1. X-nya 1. Oke? Bisa ya. Dan memiliki nilai 1 pada waktu x-nya min 1. Pada waktu min 1 dia memiliki nilai 1 ya. Ini ya. Oke ya. Bisa ya. Oke. Ini langkah 2, masih langkah 2. Kita mulai masukkan dia. Oke, karena kita udah dapat itunya, kita masukkan ya. Kita masukkan.
Jadi fx sama dengan ax ditambah b, ya kan? F-nya berapa tadi? F1 sama dengan A kali 1 ditambah B sama dengan 5 nih kan, ini dia kan? Kalau X-nya diganti 1, ya kan? Maka hasilnya adalah 5, ya kan? Berarti A tambah B sama dengan 5. Oke? Oke, sekarang satu lagi. Jika Fx ditambah Xx sama dengan Ax ditambah B, ya kan? Ya kan? Kalau X-nya diganti min 1, maka A dikali min 1 ditambah B itu sama dengan 1. Oke? Berarti min A tambah B sama dengan 1. Oke, udah dapat dua persamaan kita kan? Oke ya? Oke? Oke, kalau udah begitu udah gampang. Kita udah ada dua persamaan. Kalian masih ingat pelajaran SD dulu? Ya kan? Dari dua persamaan ini bisa kita cari jawabannya. Oke, sekarang langkah 3 ya. Langkah 3. Oke, berarti apa? Langkah 3. Persamaan 1 kita gabungkan dengan persamaan 2. Ini kan persamaan 1 ya kan? Ini persamaan 2 ya kan? Nah, ini kita gabungkan ya kan? Persamaan 1 digabung dengan persamaan 2 ya. Caranya gimana? Caranya boleh substitusi, boleh eliminasi, terserah kalian ya. Berarti saya model kayak gini aja, A tambah B sama dengan 5, ini dia ya. Kemudian ini ya, min A tambah B sama dengan 1. Oke ya. Karena ini udah ada min, saya tambah aja ya. A tambah min A sama dengan A kurang A sama dengan 0 ya. Ini B tambah B sama dengan 2B. 5 tambah 1 sama dengan 6. Berarti 2B sama dengan 6 ya kan? Oke ya. Terus ini apa? Saya kalikan, karena saya ingin nilai B, maka kalikan, saya ingin di sini ada B aja, maka ini saya kalikan dengan 1/2. Oke, 2B kali 1/2 berarti 2B per 2. 6 kali 1/2 berarti 6/2 ya kan? 2 bagi 2, 1 berarti tinggal B. 6 bagi 2 berarti 3. Berarti B-nya adalah 3, ya kan? B kita dapat, sekarang kita ingin cari A-nya. Saya pakai yang atas saja ya. Jadi saya pakai A tambah B sama dengan 5. Oke. B-nya berapa tadi? 3 ya. Berarti A tambah 3 sama dengan 5. Nah, saya ingin menghilangkan 3 di sini. Berarti saya kurangkan sama 3 ya kan. Supaya dia hilang 3 ini, saya kurangkan masing-masing ruas kiri dan ruas kanan dengan min 3. Saya kurang sama 3 ya. Berarti A tambah 3 kurang 3 sama dengan 5 kurang 3. Ya. Berarti 3 kurang 3, 0. Berarti A ditambah 0 sama dengan 5 kurang 3, 2. Ya kan? Berarti A sama dengan 2. Ini A-nya. Oke. Oke. Kita dapat A sama B. Kita balik lagi ke persamaan umum tadi. Persamaan umumnya apa? Fx. Apa persamaan umum tadi? Fx sama dengan Ax ditambah B kan? Berarti ada apa kita kan? A-nya berapa? A-nya berapa tadi? 2x ditambah B-nya berapa? 3. Berarti persamaannya adalah Fx sama dengan 2x ditambah 3. Ini persamaannya. Oke? Oke. Jadi rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 2x ditambah 3. Ya. Oke ya? Bisa ya? Oke, kita sempat soal berikutnya. Banyak soal sebenarnya, cuman kita cari yang
bisa. Wah, ini dia soal ini penting sebenarnya. Ini penting buat kalian. Oke, teman ini agak ini banyak ya. Jadi misalkan fungsi dari P 1 2 3 4 5, kemudian misalkan fungsi f dari P ke Q ya. Misal fungsi f dari P ke Q ya kan. Dipetakan dari P ke Q ya. Relasi yang didefinisikan ada 2 kali lipat. Masih ingat soal yang kemarin yang di materi yang saya bahas? Ya, ini 2 kali lipat, nyatakanlah fungsi tersebut melalui 5 cara. Nah, ini yang penting ya, ini yang sebenarnya ini yang saya kejar tadi, supaya kalian paham. Ini ada 5 cara, ada 5 langkah sebenarnya, yaitu berupa himpunan pasangan berurut, diagram panah, rumus fungsi, dan tabel ya, kemudian grafik. Oke, kita kerjakan satu persatu ya. Ini yang saya ingin targetkan tadi. Makanya tadi ada beberapa soal kita lewat karena sangat membutuhkan waktu. Oke, jawab ya. Ini nggak ada jawabnya. Oke, jawab. Oke, 1 ya. Kita pakai himpunan pasangan berurut. Oke, masih ingat himpunan pasangan berurut? Ya kan? Ingat, dua kali lipat. 2 kali lipat. Berarti berapa nih? Kalau 1 2 kali lipat berarti berapa? 1 2 kali lipat. Berarti dikali 2 kan? 2 kali lipat. 2 kali P, berarti 1 kali 2, berarti 2. Oke. Kemudian apa lagi? 2 kali 2 berarti 4. 3 kali 2 berarti 6. 4 kali 2 berarti 8. 5 kali 2 berarti 10. Dan 2 kali lipat, kalian perhatikan. 2 kali berarti kan? 2 kali P berarti kan? Jadi 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. Atau 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Oke. Berarti pasangan berurutnya bagaimana? Apa kemarin tuh? A kali X-nya atau P kali Q ya? Apa? Cartesian kan? Oke. Oke. Himpunan Cartesiannya apa? Berarti berapa himpunan Cartesiannya? 1 dengan 2 atau 2 dengan 1. Ingat, pada himpunan urutan tidak bermasalah ya. Mau 1 2 atau 2 1 itu dianggap sama ya. Kemudian 2,4 kita buat begini aja supaya gampang ya. Kemudian 3 dan 3,6. Kemudian 4,8. Kemudian 5,10 ya. Oke. Nah, ini deh kan 1 2 3 4 5. Ada 5 himpunan ya. Ada himpunannya berisi 5. Masih ingat perkalian Cartesian yang kita bahas kemarin juga baru kita bahas ulang ya. Oke. 2 kali lipat, maka dia himpunannya adalah, maka pasangan dia ini adalah 1 pasangannya sama 2, 2 pasangannya sama 4, 3 pasangannya sama 6, 4 pasangannya sama 8, 5 pasangannya sama 10. Inilah dia ya. Ya, jadi himpunan pasangan berurutnya ini, himpunan pasangan berurut yaitu Cartesian ya kan? Cartesian P kali Q adalah ini. Masih ingat ya? 4 relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurut yaitu 1 2 2 4 3 6 4 8 dan 5 10. Oke, ada 1 2 3 4 5, ada 5 himpunan ya. Oke ya, bisa ya. Ini Cartesian masih ingat ya. Kemudian yang kedua apa? Diagram panah. Oke. Oke, diagram panahnya kayak mana? Oke ya. Oke, jelek-jelek gambarnya masalah ya. 1 2 3 4 5 ya. Sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Oke, berarti ini kemari ya kan? Ya kan? 1 2 ya kan? Kemudian 2 2 4 ya kan? Kemudian 3 6 ya kan? Oke, kemudian 4 4 8 ya kan? Oke ya, gambarnya nggak bagus, nggak masalah ya. 5 10. Oke ya. Udah ya. Oke, sekarang 3 diagram panah udah. Nomor 2 rumus fungsi. Bagaimana rumus fungsinya tadi? 2 kali lipat ya. Rumus fungsinya apa? 2 kali lipat. Fx sama dengan 2 kali lipat kan? 2 kali lipat berarti 2 kali x. Ini x ya kan?
Ini X ya kan? Ini kan Fx kan? Atau ini Y kan? Nah, ini Y atau sama dengan Fx kan? 2 kali X. Fx ini atau Y ini adalah 2 kali ini. Ya kan? Dia 4, 2 kali ini kan? 2 kali 2, 4 ya kan? Dia 6, 2 kali ini, 3 kali 2, 6 ya kan? Kenapa? Karena definisinya adalah 2 kali lipat di sini diminta ya kan? Maka dia adalah Fx. Maka rumusnya adalah Fx sama dengan 2x. Apa? Aturannya apa? Untuk setiap X anggota P ya. Untuk setiap anggota P ini ya, dia adalah 2 kali ya. Ingat, hanya anggota P ini aja ya, 1 2 3 4 5. Dia di mana X ini adalah bagian anggota P ya. Bisa ya? Anda masih ingat ya? Oke, ya masih ingat ya. Oke, kemudian yang keempat apa? Tabel. Nah, keempat tabel, ya kan? Keempat tabel. Nah, tinggal gini aja tabelnya kan? Gampang nih. Oke, tinggal kita buat tabelnya. Oke. Ini apa? X kan? Di sini apa? Fx atau Y ya? Oke, ini X nih Fx ya kan? Tinggal kita ini aja. 1 2 ya kan? 2 4 kan 2 kali. 3 6 ya kan? 4 8 ya kan? 5 10 ya kan? Udah selesai. Oke. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir dalam bentuk grafik ya. Kita ambil dari sini ya kan? Kita ambil dari sini aja untuk grafik ya. Kita ambil aja dari sini ya kan? Untuk grafik kita buat nih X ini Fx ya kan? Atau apa nih? Atau Y kan? Ini sama ada Y ya. Ini Y dengan Fx ini kan? Ini Y atau Fx ya. Bisa paham ya? X-nya berapa? 1 2 3 4 5 ya kan? Ininya kita kecil-kecilin aja ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Kita kecilin aja. 1 1 2 3 4 5. Nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu ya. Satu pasangannya apa? 2 kali. 1 kali 2. Ini pasangannya 2 kan? 1 X-nya 1 ya kan? Y-nya 2. Ini dia. Kemudian X-nya 2, Y-nya 4 ya kan? Ini dia. Kemudian X-nya 3, Y-nya 6. Oke ya. Kemudian X-nya 4 ya kan? X-nya 4, Y-nya 8 ya. Oke. Kemudian X-nya 5, Y-nya 10. Maka kita tarik garis ya. Kita tarik garis ya. Oke ya. Kira-kira begini ya. Kalau nanti gambar rapi, lebih rapi lagi ya. Ini gambar saya kurang rapi ya. Oke, saya kira udah 1 jam saya cukup saya kira ya pembahasan kita. Saya harap kalian bisa paham. Ada 2 soal yang penting juga tadi kita lewatin. Oke, kemudian ada soal fungsi juga, ada 2 soal lagi kita lewatkan juga ini. Oke, mungkin lain kali bisa kita bahas lagi ya. Oke, kalau begitu kita tutup aja pembahasan soal kita ini. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.